Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nandi Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Irsya Rahma, Witri Askia, Wulandari, Afriandi Niasyah, dan Pascal Adinata Susanto. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan tentang permasalahan iklim dan cuaca. Kelompok kami mengambil judul Fenomena Pemanasan Global Berakibat pada Perubahan Iklim dan Cuaca. Kelompok kami membahas materi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Global warming atau pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Semua sumber energi yang ada di bumi berasal dari matahari. Saat energi tiba di permukaan bumi, energi berubah dari cahaya matahari panas yang berfungsi menghangatkan bumi. Sebagian diserap atmosfer bumi, sebagian dipantulkan kembali, dan sisanya masuk ke bumi. Namun, sebagian panas yang terperangkap di atmosfer bumi karena penumpukan gas-gas seperti uap air dan karbon dioksida. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali energi yang dipancarkan bumi sehingga panas yang dihasilkan tetap tersimpan di permukaan bumi. Hal ini terjadi berulang-ulang sehingga penyebab peningkatan suhu bumi. Peningkatan suhu membuat lapisan es kutub utara terus menipis. Selain itu, pemanasan global juga memberikan dampak buruk lain terhadap makhluk hidup di muka bumi. Okay, next. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menjadi penyebab fenomena pemanasan global? Yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya fenomena pemanasan global? Yang ketiga, bagaimana proses pemanasan global dapat berakibat pada perubahan iklim dan cuaca? Yang keempat, ada bagaimana solusi mengatasi pemanasan global. Oke, materi pembahasan akan dibacakan oleh Witri. Yang pertama, penyebab pemanasan global. Pemanasan global merupakan suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan tersebut menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2. Melalui proses yang disebut efek rumah kaca, disebut dengan efek rumah kaca karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas yang terjebak di dalam atmosfer bumi. Next. Penyebabnya yang pertama, peningkatan gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi, seperti bahan bakar batu bara, serta pembakaran gas alam, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan keluar angkasa, tetapi kembali lagi ke bumi. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin kendaraan bermotor, seperti mobil, sepeda motor, dan kendaraan lainnya, yang menghasilkan gas karbon dioksida yang tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panas akan mengendap di bumi. Yang ketiga, penggunaan CFC secara berlebihan. CFC adalah suatu bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga, seperti AC atau pendingin ruangan dan kulkas. Zat-zat kimia seperti CFC dan HCFC sudah menyebabkan adanya penipisan lapisan ozon. Yang keempat, penggundulan hutan. Terjadi deforestasi akibat menambah buruk pemanasan global karena hutan sebagai penghasil oksigen dan paru-paru dunia ditebangi dan diganti dengan komoditas pertanian, sehingga menyebabkan penipisan lapisan ozon di atmosfer. Next. Selanjutnya, pemanasan global yang lainnya adalah listrik yang boros. Pemborosan listrik membuat cadangan energi listrik menjadi semakin menipis karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara, sehingga meningkatkan pemanasan global. Oleh karena itu, sebaiknya pemakaian listrik digunakan secara efisien sesuai dengan keperluan agar tidak menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya ada polusi udara industri pabrik.
yang menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Zat yang keluar dari proses industri berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa lainnya. Yang terakhir adalah sampah plastik. Menurut penelitian, ketika plastik terkena sinar matahari dan berakibat rusak mengeluarkan gas metana dan etilena, gas metana alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim, dan hal ini berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. Sampah yang setiap hari dihasilkan manusia, terutama sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, seperti styrofoam dan plastik, juga menjadi sumber lain dari emisi CO2. Oke, terima kasih Witri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Afriandini. Pada Afriandini dipersilakan. Baik, terima kasih Irsya atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak yang ditimbulkan oleh adanya fenomena pemanasan global. Pemanasan global ini meningkatkan suhu di permukaan bumi dan dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem lainnya karena adanya perubahan iklim dunia. Nah, salah satu contohnya dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global ini adalah mencairnya glasier dan es di kutub. Pencairan gletser ini akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan membuat sebagian daerah itu terendam air laut. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia ini, hal tersebut dapat menyebabkan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia itu bisa tenggelam. Next. Lalu dampak buruk lainnya yang ditimbulkan dari pemanasan global ini adalah curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hingga hilangnya terumbu karang, kepunahan berbagai spesies, sampai penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Dampak yang lain adalah adanya perubahan iklim atau fenomena penyimpangan iklim. Contohnya itu seperti 3 bencana hidrometeorologi, yaitu angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Bahkan mungkin ditambah dengan gelombang laut yang tinggi yang dapat menelan korban jiwa manusia. Kerugian yang tinggi yang dapat menelan kerugian yang diakibatkan oleh adanya bencana tersebut bukan hanya kerugian jiwa saja, akan tetapi juga ada kerugian material. Sebagai contoh adalah adanya kerusakan permukiman, kerusakan infrastruktur, dan masih banyak lagi kerusakan yang lainnya. Oke, terima kasih Afriandini. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wulandari. Kepada Wulandari dipersilakan. Oke, selanjutnya proses pemanasan global yang dapat mengakibatkan perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global diakibatkan karena pancaran atau radiasi matahari. Beberapa gas yang ada di atmosfer bumi bertugas untuk menahan panas tersebut. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca, yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan dinitrogen oksida. Gas-gas inilah yang bekerja sebagai selimut yang menjaga bumi. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal itulah yang membuat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem di bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim. Next. Kemudian selanjutnya ada solusi untuk mengatasi pemanasan global. Solusi yang pertama yaitu melakukan reboisasi. Yang kedua, mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Yang ketiga, menghemat penggunaan energi. Yang keempat, meminimalisir penggunaan plastik. Yang kelima, gunakan produk ramah lingkungan. Yang keenam, jalankan pola hidup sehat dan hemat. Dan yang ketujuh, reduce, reuse, dan recycle. Next. Oke, terima kasih Wulandari. Materi terakhir akan dibacakan oleh Pascal Adinata Susanto. Pada Pascal, kami persilakan. Oke, terima kasih Irsya. Saya Pascal Adinata Susanto akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulan. Global warming atau pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Semua sumber energi yang ada di bumi ini berasal dari matahari. Saat energi tiba di permukaan bumi, energi berubah dari cahaya matahari panas yang berfungsi menghangatkan bumi.
Sebagian diserap atmosfer bumi, sebagian dipantulkan kembali dan sisanya masuk ke bumi. Namun, sebagian panas yang terperangkap di atmosfer bumi karena penumpukan gas-gas emisi uap air dan karbon dioksida. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali energi yang dipancarkan bumi, sehingga panas yang dihasilkan tetap tersimpan di permukaan bumi. Hal ini terjadi berulang-ulang, sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi, yaitu yang dimaksud tadi ya global warming. Lalu faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena pemanasan global atau global warming ini yaitu meningkatnya gas rumah kaca, polusi rumah udara karena bahan bakar, efek rumah kaca, penggunaan CFC secara berlebihan, pengundulan hutan, polusi metana karena peternakan, pertanian dan perkebunan, boros menggunakan listrik, polusi udara akibat industri pabrik dan sampah plastik. Lanjut. Dampak akibat adanya fenomena pemanasan global yaitu dampak pemanasan global yang cukup sering dipublikasikan adalah mencairnya gletser, perubahan iklim, pola cuaca yang tidak teratur, peningkatan curah hujan di daerah kutub dan gurun, tanaman dapat mati dan hewan dapat bermigrasi ke area lain, menyebabkan seluruh ekosistem berubah secara total. Meningkat dan meluasnya kekeringan, meluasnya penyakit, meningkatnya frekuensi badai, mencairnya es kutub yang menyebabkan menaiknya permukaan laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, petani tidak dapat memprediksi perkiraan musim tanam akibat musim tidak tertentu. Lalu ada gelombang panas, kebakaran hutan, perubahan musim berupa berlangsungnya periode musim yang lebih panjang atau pendek. Rusaknya ekosistem laut, punahnya berbagai jenis fauna, dan meningkatnya risiko kesehatan. Lanjut. Nah, proses terjadinya pemanasan global secara umum dikarenakan adanya kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya adalah emisi karbon dioksida sebagai efek rumah kaca atau bisa disingkat ARK dari aktivitas manusia. Pemanasan global atau global warming ini menjadi ancaman serius bagi bumi dan makhluk hidup. Pemanasan global sendiri merupakan fenomena perubahan iklim drastis yang diakibatkan karena kenaikan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Solusi mengatasi pemanasan global ini yaitu melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menghemat penggunaan energi, meminimalisir penggunaan plastik dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Jalankan pola hidup sehat dan hemat, dan reduce, reuse, dan recycle. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pascal. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.